benar. Alhamdulillah di kuliah juga dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Jerman. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Kali ini Novi tidak sendirian. Di segmen perdana kali ini namanya dialog inspiratif. Oke. Jadi segmen pertama dialog inspiratif ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin memang akan menjadi sebuah inspirasi, sebuah motivasi bagi teman-teman belajar sekalian, khususnya siswa-siswa saya yang sekarang mungkin sudah menduduki bangku SMA di kelas 12. Nah, kali ini memang tamu kita kali ini sangat spesial, tidak berlama-lama. Langsung saja kita persilakan Rizky untuk memperkenalkan diri dan sedikit berbagi pengalamannya tentang beasiswa, khususnya bidik misi dan sekarang magister ya. Silakan Rizky. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat. Ya sekarang sedang menempuh program master di Jerman dengan beasiswa LPDP. Terus dulunya S1-nya itu di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, jurusan bahasa Jerman. Jadi ya seperti itulah. Jadi dengan bidik misi juga. Nah, ya waktu itu sih pengennya waktu itu bahasa Inggris gitu. Awalnya karena kan dulu kita nggak ada bahasa Jerman kan di SMA kan. Jadi tiba-tiba pikir bahasa Jerman tuh waktu itu konsultasi sama guru bahasa Inggris juga kan, sama Yaya waktu itu. Mungkin Novi masih ingat juga kan. Jadi kita bahasa Inggris kelas 1 sampai kelas 12 sama Yaya terus di konsultasi kenapa harus bahasa Inggris lagi, karena udah bisa bahasa Inggris ngapain lagi harus bahasa Inggris, ya udah jadi pindah ke bahasa Jerman gitu. Benar-benar dari semester awal kuliah itu nol bahasa Jermannya gitu, jadi kayak ya Bener-bener apa-apa gitu. dari nol banget gitu ya. Bener, jadi kayak, ya baru bener belajar bahasa Jerman itu pas kuliah. Nah, itu apa ya istilahnya kayak, nah kita baru kayak belajar nama saya Rizky dalam bahasa Jermannya apa itu pas di kuliah. Jadi waktu SMA nggak ada basic sama sekali. Nah waktu itu emang kuliah kan ya, kita bingung biaya gitu kan. Jadi kayak kita dari anak-anak daerah ini kan bingung. Ya pertama itu pasti orang tua bingung kan biayanya gimana kan, pasti besar gitu ya, apalagi di Bandung kota besar juga gitu. Jadi mikirnya biaya dari mana, dan alhamdulillah dari sekolah udah apa ya ngurusin kita ya waktu itu ya, kayak ngurusin kayak bidik misi gimana, Bantuan iya, benar. Ngurus-ngurus bahannya gitu kan. Bener, jadi kayak ngedaftarin, kita punya dapat ya nomor pendaftaran dan semacamnya. Itu sekolah alhamdulillah ngebantu di situ. Alhamdulillah kuliah, ya dari kuliah itu udah mulai kayak ada niatan nih, oh pokoknya ini kan jurusan bahasa Jerman nih, pokoknya harus ya setidaknya bisa menginjakan kaki ya Di negaranya gitu ya. di Jerman gitu. Setidaknya gitu, soalnya kan pengen banget ngerasain gimana sih perkuliahan di luar negeri gitu. Nah mulai dari semester 1 tuh mulai ngebangun karir kuliah lah, bukan karir sih istilahnya, kayak nilai harus bagus, karena kan ya gak kita pungkir ya, maksudnya kalau kita pengen mendapatkan sesuatu kan pasti harus baik dulu dari awalnya gitu, ngawalin dengan yang baik dan semacamnya. Usaha yang keras ya Ki ya. Jadi kayak teman-teman kalau emang pengen, udah ada cita-cita pengen keluar negeri atau pengen ngerasain prestasi yang istilahnya teman-teman mau, ya dari awalnya udah harus di planning nih. Jadi misalkan waktu itu saya pernah planningnya kayak gini, jadi karena kan udah denger nih dari cerita-cerita senior gitu kan, ada nanti kesempatan di semester sekian untuk ke Jerman, wah udah mulai nih kan, udah mulai Exchange pengen gitu ya. nih kan, udah pengen banget gitu kan, wah senior aja udah ada yang di Jerman sekarang gitu kan, masa Aku nggak bisa gitu. gue nggak bisa gitu. Iya Jadi, benar. pakai gue gitu ya, jadi
kenapa gue nggak bisa gitu kan. Terus ya udah, jadi mulai di planning dari semester 1 ya nilai harus bagus, katanya kan tanya-tanya gimana sih cara ke Jerman dapat beasiswa semacam itu, ya nilai harus dibagusin, terus IPK-nya nggak boleh rendah dari nilai ini gitu. Waktu itu targetan misalkan ya IPK harus sekian di semester ini, terus IPK harus sekian di semester ini. Bukannya kita terlalu ambisi, tapi ya mau gimana lagi, kita harus kayak ya udah keseluruhan untuk perkuliahan itu ditotalin banget di situ, kan pengen banget ke Jermannya itu. Iya, benar. Alhamdulillah di kuliah juga dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Jerman. Ya itu, jadi dapat beasiswa bidik misi juga, alhamdulillah. Terus ya karena kan bidik misi juga nggak boleh asal-asalan juga ya, maksudnya kita udah dibiayai pemerintah, terus tiba-tiba kita kuliah asal-asalan, nilainya jeblok lah, atau misalkan dapat IPK 1, lah atau 2, gitu. Jadi kan mengecewakan pemerintah juga. Nah, jadi istilahnya waktu itu ya optimalin dulu, ini udah dikasih rezeki sama Allah kan, udah dikasih jalan gitu kita untuk kuliah, pengen ya kita udah dikasih nih, kenapa kita nggak mulai kayak kita yang usaha gitu. Jadi waktu itu seperti itu ceritanya. Jadi udah mulai dapat beasiswa ke Jerman, udah lulus, pengen lagi nih, jadi kayak kecanduan pengen kesana lagi gitu. Jadi kayaknya kesana lagi belum puas ya, nimba ilmu gitu. Jadi kan gimana caranya untuk dapat kesana lagi dengan biaya seminim-minimnya dengan usaha sebesar-besarnya ya. Uang sendiri juga nggak nyampe gitu kan. Iya. Gitu, hanya uang sebesar itu untuk kuliah di sini gitu. Ya, keren ya kayak. Kalau Novi sendiri tuh ngelihat kita punya temen yang ambisinya tinggi, tapi kerja kerasnya tuh nggak berlawanan sama ambisi yang tinggi gitu kan. Memang kerja keras tuh harus sebanding dengan ambisi kita kan. Jadi sebagai seorang teman pun Novi bangga gitu, bangga kayak Rizky, yang lain-lain tuh kan banyak tuh teman-teman kita jadi dokter kan ya sekarang. Pokoknya walaupun di sini pun Novi walaupun hanya di sini, tapi Novi merasa bangga juga di sini kan, sudah jadi guru, udah bisa membantu siswa-siswa Novi juga, memotivasi mereka, itu merupakan suatu kebanggaan gitu. Walaupun memang cerita yang Novi sampaikan bukan cerita Novi, tapi itu teman-teman terdekat Novi loh gitu. Ternyata lingkungan Novi itu juga hebat-hebat orangnya gitu. Makanya Novi ada di titik ini sekarang gitu. Alhamdulillah. Setiap orang punya pencapaian masing-masing sih. Iya, benar Ki ya. Ukur misalkan gue suksesnya segini, teman-teman gue segini juga, dan kita harus ngikutin, nggak harus kayak gitu sih kalau menurut aku gitu. Jadi ya harus kayak ya kita pencapaian kita yang terbaik apa gitu. Sekarang udah dapet, disyukuri aja gitu. Kita nggak tahu, setiap orang punya struggle-nya masing-masing kan. Bener banget, karena kesuksesan tuh ukurannya beda-beda tiap orang ya Ki ya. Bener banget. Jadi teman-teman, jadi jangan terlalu berpatokan melihat orang itu pencapaiannya segini, kita harus mencapai itu juga dengan mati-matian ya. Maksudnya kita mungkin punya niatan pengen sukses juga kayak dia, tapi ya kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita kan, gitu, dengan apa yang kita punya gitu. Iya, benar-benar. Jadi ini untuk teman-teman belajar, khususnya siswa-siswa Novi nanti yang mungkin menonton video ini, tuh dengar kita punya standar kesuksesan masing-masing, di mana bidang kita minati, kita tekuni, kita fokus ke satu tujuan, maka kita akan berhasil di sana ya. Sekarang udah semester berapa Ki ya? Udah semester 3. Berarti udah mau tahun depan udah mulai tesis ya. Jadi ngomong-ngomong soal beasiswa nih ya, kita kembali lagi ke awal nih, tema kita beasiswa kan. Bagi Rizky sendiri, apa sih tahap paling sulit dalam menggapai beasiswa dan mempertahankan performa nilai atau performa belajar Rizky selama ini gitu? Kalau ceritanya dari yang beasiswa S1 atau beasiswa yang sekarang? Gitu? Boleh digabungin, boleh. Kalau di beasiswa S1 karena apa ya? Pertamanya itu kan beasiswa bidik misi. Bidik misi kan berarti kita bebas biaya kuliah, terus kita dikasih uang jajan juga. Waktu itu sebesar 600.000 per bulan kalau nggak salah. Terus sering dirapel kan, jadi ya waktu itu 600.000 per bulan dulunya, tapi sekarang kayaknya udah naik, nggak tahu 800 atau berapa gitu. Jadi sesuai dengan standar hidup sekarang, 600.000 per bulan. Temen waktu itu struggling S1 mah nggak terlalu
gimana gitu karena kan karena emang ada tujuan lain selain S1 gitu karena pengen kuliah di Jerman jadi nilainya harus tetap bagus gitu. Tapi walaupun tidak sesulit yang S2 sekarang, S1 itu tantangannya kita temenan ya namanya anak baru keluar dari daerah gitu kan, kita dari kita Jambi terus ke Bandung punya teman maksudnya pasti Kota punya besar ya. struggling misalkan pergaulan dan Benar. semacamnya gitu. Tapi kan niatan pertamanya pengen kuliah. Nah itu mungkin teman-teman bakal ngerasain ada misalkan wah ini teman kayaknya enak banget dia orang Bandung atau semacamnya. Jadi kayak gaul ya punya teman gitu. Jadi sedangkan kita yang anak rantau ini kan mikirin kayak berteman Ya, di sini baru susah, gitu ya. kan. Ya susah banget gitu kan nyari teman. Nah waktu itu gimana caranya bisa involve apa sih maksudnya tuh bisa kontribusi jadi bisa masuk ke pergaulan Bandung tanpa kitanya Meninggalkan ngelunturin niat kita gitu. Iya. Jadi kayak nggak kebablasan atau nggak terlena ke pergaulan. Nah, ya waktu itu benar-benar. ya gaul tetap sama orang Bandung maksudnya ya kita punya prinsip masing-masing gitu kan. Nah saya waktu di situ ya strugglingnya gimana tetap jaga prinsip tapi tetap berteman juga. Kadang kan ada yang istilahnya orang susah berteman nih, misalkan susah berteman karena dia misalnya dia kurang terbuka gitu kayak tertutup banget dengan lingkungan. Nah kalau saya itu waktu itu kayak lebih ya udah nih harus membuka diri ke orang sini gitu, jadi mulai bergaul sama teman-teman Bandung, terus mulai kenal ya punya teman lah, punya banyak teman. Nah, terus kayak tapi gimana caranya biar berteman ini tidak mengganggu perkuliahan gitu. Kadang kan ada yang bertemannya itu mengganggu perkuliahan dalam artian kayak suka cabut bareng gitu, misalkan kayak gak ikut kuliah, gak masuk kuliah, dan itu jangan kayak gitu. Jadi kayak ya kuliah teman-teman gitu. Jadi kayak Benar. pas kuliah ya kuliah, itu tanggung jawab kita gitu. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban kuliah ya udah kuliah. Tapi kalau namanya kita saatnya di luar kuliah kita mau have fun bareng-bareng sama teman ya silakan. Tapi dalam catatan ya kita harus punya standar have fun itu gitu. Jadi kayak kalau teman-teman ya pergaulannya terlalu bebas misalkan kayak ke narkoba dan semacamnya jangan terlalu diikutin gitu. Jadi kita harus membatasi diri untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya harus punya benteng diri sendiri sih itu waktu S1. Tapi kalau untuk struggle nilai dan semacamnya itu nggak begitu sulit kalau dari saya pribadi gitu. Jadi untuk nilai sendiri ya alhamdulillah bisa ngikutin pelajaran dari dosennya, terus bisa memahami dengan baik dan benar, dan alhamdulillah nilainya itu nggak pernah turun gitu. Jadi nilainya selalu naik tiap semesternya. Berarti ada hal satu dan lain hal yang bikin kayak kayaknya capek kuliah. Jadi ada masa-masa jenuh kayak gitu kan pasti ada. Namanya Benar. mahasiswa kan ada capek karena organisasi lah, karena inilah, karena itulah. Jadi banyak faktor yang membuat kita kurang fokus kuliah. Tapi lama-kelamaan mikir pas di masa kayak gitu, ini gue punya tujuan lain nih selain cuma dapat gelar S1 nih. Gue pengen ngerasain ke Jerman atau misalnya ngerasain menginjakan kaki ke Jerman gitu. Itu S1. Nah terus lulus S1 itu nggak langsung dapat beasiswa. Lulus itu 2000 berapa ya waktu itu berarti? Lulus 2017. Karena kan telat itu gara-gara pernah ke Jerman 1 semester itu. Lulus 2017 terus kerja dulu. Nah sambil kerja ini sambil mikirin gimana dapat beasiswa LPDP. Nah waktu itu jadi mulai daftar LPDP lewat jalurnya itu afirmasi bidik misi gitu kan, karena dulu alumni bidik misi jadi punya kayak jalur khusus ya akses untuk ke LPDP-nya lebih mudah lewat jalur itu daripada jalur reguler gitu, karena persaingannya lebih ketat juga di bidik misi, banyak yang daftar tapi kan ternyata Allah ngasih jalan di situ. Jadi sambil kerja, sambil daftar LPDP, sambil maksudnya LPDP kan kayak ada syarat bahasa lah, nah itu kan sambil belajar bahasanya lagi sendirian, terus kayak benar-benar semuanya itu ya namanya kerja untuk biaya hidup kita di Bandung kan, nggak mungkin kita minta dari orang tua lagi kan, udah gede kayak gini kan, udah mulai kita punya kemampuan nih
kalau nggak dipakai kan nggak ngasilin duit dong, dalam artinya kayak gitu kan. Kurang Jadi kayak, bermanfaat ya. ya udahlah gimana caranya finansial di Bandung orang tua nggak pikirin gitu, yang penting kita yang mikirin sendiri. Jadi kayak ya finansial di sini tanggung jawab saya, terus orang tua jangan mikirin apa-apa, yang penting di sini saya sambil nyari uang beasiswa juga, jadi sambil kerja, sambil ngelamar beasiswa, terus ya kerjanya itu maksudnya bukan pekerjaan tetap ya, kadang part time, kadang ini, jadi kayak benar-benar ya banyak hal yang gimana ya, banyak hal yang orang lain itu mungkin ngelihatnya, wih enak ya Rizky sekarang udah di Jerman, tapi nggak tahu di belakangnya itu. Jadi kita yang sambil pontang-panting, misalnya di Bandung itu kan ujung ke ujung lah ngajar bahasa Jerman, naik Gojek dan semacamnya, panas-panasan dan semacamnya kayak gitu kan, orang nggak tahu. Tapi ya biarin aja orang ngelihat hasilnya, orang nggak perlu tahu proses gitu kan. Jadi ya udah, kita tinggal apa sih namanya, kita tinggal nikmatin aja prosesnya. Nah waktu itu sempat kayak gitu juga, ada prosesnya, alhamdulillah setiap tahap-tahapnya lulus, tahap seleksi beasiswanya lulus, dikasih kesempatan. Nah awalnya itu hampir nggak bisa masuk ke universitas ini karena waktu itu pendaftarannya itu sertifikat bahasanya itu poinnya kurang 1. Jadi mereka minta poinnya 16, saya dapat poinnya 15 gitu. Jadi kurang 1 poin, tapi dikasih kesempatan untuk tes bahasa kedua kalinya, dan alhamdulillah di poin yang berikutnya sesuai dengan yang mereka mau gitu, alhamdulillah kecapai. Itu salah satu ceritanya lah di balik semua yang udah dicapai sekarang. Nah, tapi mungkin tantangannya di S2 ini karena ini di Jerman bukan di Indonesia lagi, dengan sistem pendidikan yang maksudnya semua disamain nih, jadi nggak ada istilahnya kamu orang Jerman, kamu orang luar negeri, atau misalnya kamu mahasiswa internasional, nggak ada lagi. Jadi kayak ya semuanya ini teks harus dibaca, harus dipahami sendiri masing-masing, nggak tahu caranya gimana. Yang penting sempat kayak gitu, jadi kayak ada apa ya istilahnya uni shock, jadi kayak shock di universitas gitu. Kayak kita kuliah itu di Indonesia kan jarang baca buku ya, maksudnya dalam artian kita juga kayak bukan didik yang harus baca buku banget gitu selama kuliah. Kurang baca. Tapi pas di sini tuh bener-bener buku tuh kayak udah makanan sehari-hari gitu loh. Jadi kayak benar-benar kayak nggak kuat. Jadi sempat waktu di semester 1 itu kayak aduh kayaknya bisa nggak ya. Nah alhamdulillah, tapi mulai kesini udah mulai bisa tahu ritme belajarnya gitu. Jadi udah mulai ya seperti itulah. Ini Ki, tadi kan dari panjang nih Rizky cerita kan ya, ternyata kan sebelum S2 ini kan Rizky sempat ke Jerman 1 semester ya. Itu sebenarnya program apa sih Ki? Program atau kegiatan apa, dan kok bisa Rizky mengikuti kegiatan tersebut di tengah-tengah kuliah gitu? Oke. Waktu itu program itu pertukaran pelajar. Jadi ceritanya itu ada kampus di Bandung kerjasama dengan kampus di Jerman. Nah